Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa hadana ila siratil mustaqim ila dinil islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pimpinan Dewan Dakwah Kota Jambi yang saya hormati, para ustadz, para ulama, para guru, ya, dan seluruh peserta seminar, webinar ini tentang implementasi pendidikan berbasis karakter. Alhamdulillah kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, ya, negeri kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah, Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, kita punya landasan yang sangat kuat ya tentang pendidikan karakter, dan ini memang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, kalau bangsa kita mau menjadi bangsa hebat, bangsa besar, ya, bangsa yang unggul, ya, maka mau tidak mau, ya, kita harus menerapkan pendidikan karakter ini. Dan ini sudah, terutama ketika Menteri Pendidikan Pak Muhammad Nuh, ya, sudah all out, ya, dilaksanakan program ini. Tapi kemudian banyak evaluasi yang menyebutkan, ya, ternyata penerapan, ya, pendidikan karakter ini belum optimal seperti yang diharapkan. Kita tahu bangsa-bangsa lain maju, ya, karena pendidikan karakter ini. Ya, bangsa Korea, bangsa Cina, ya, bangsa Finlandia, ya, sebelumnya bangsa Jepang, ya, bangsa Singapura. Kita lihat bagaimana mereka sangat serius, ya, dalam menerapkan konsep pendidikan karakter sehingga melahirkan manusia-manusia yang unggul. Ya. Di Korea, ya, itu saya sering bercerita masalah ini setiap ada seminar pendidikan karakter. Pernah saya mengisi satu seminar mengisi kuliah, ya, saya mengisi kuliah di Universitas Negeri 11 Maret, ya, di pembukaan mata kuliah agama Islam. Saya mengisi bersama seorang profesor dari ITB, beliau pakar nanoteknologi. Beliau bercerita tentang perjalanannya, ya, mengunjungi berbagai negara. Dan yang saya catat betul, yang saya ingat, itu cerita beliau ketika mengunjungi Korea Selatan. Dan di sana bertemu dengan seorang profesor yang memberikan doktrin, ya, kepada mahasiswanya. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Itu kata-kata ini sangat menginspirasi. Ya, menurut beliau ini luar biasa. Saya juga mencatat begitu. Ya, bagaimana profesor Korea ini gitu, ya, memberikan doktrin pada mahasiswanya, ya, kita jangan malas, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Jadi kunci kebangkitan di situ apa kalau kita lihat? Ya, kunci kebangkitan adalah tidak malas, gitu, ya. Dan dia pasang standar yang tinggi. Gitu. Bangsa Jepang dikatakan malas, gitu. Itu kan luar biasa. Ya, jadi sebenarnya kalau kita orang Muslim, ya, sudah diberikan pendidikan oleh Rasulullah SAW, ya, diberikan pendidikan yang sangat sangat hebat, yaitu pendidikan karakter ini, ya. Rasulullah SAW itu punya ngajari kita doa, kan, yang kita sudah hafal, ya. Allahumma inni a'udzubika, ya, minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Ya, itu luar biasa. Ya, bayangkan kita dari dulu sudah diajarkan itu. Dan Rasulullah bukan hanya ngajar, Rasulullah itu membuktikan, ya, dengan para sahabat. Mereka menjadi bangsa yang hebat, menjadi umat yang paling hebat di dunia, yang beliau sebut khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu zamanku. Ya, Rasulullah SAW itu hijrah 622 Masehi. 15 tahun kemudian Rasulullah sudah mengungguli Romawi. Maaf, ya, pasukan Islam sudah mengungguli Romawi. Tahun 636 Masehi di masa
kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam sudah menaklukkan Romawi dan membangun satu peradaban tinggi di kota Yerusalem yang oleh penulis Inggris ya Karen Armstrong dikatakan itu pertama kali ya dalam sejarah kota Yerusalem ada penaklukan yang tanpa ya kucuran darah, ya, yang damai, ya, tidak ada pembantaian, tidak ada pembunuhan, ya, tidak ada pengusiran, tidak ada pemaksaan memeluk Islam. Itu prestasi Islam yang luar biasa dalam peradaban. Itu terjadi tahun 636 Masehi. Hanya 15 tahun ya setelah Rasulullah SAW hijrah. Nah, kenapa? Karena memang umat Islam nggak ada yang malas. Ya, mereka nggak minder, nggak lemah, nggak malas, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu ya membuktikan, ya, beliau itu ngajari kita ya bagaimana mendidik manusia-manusia menjadi manusia yang unggul. Jadi sebelum bangsa Barat bangkit, Jepang bangkit, segala macam itu Rasulullah sudah ada. Kuncinya kan jangan malas, jangan lemah. Bahkan satu hadis yang lain, beliau mengingatkan kan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Beliau beresep untuk sukses ya. Terus alama yang buka ta'ilillah wala ta'jiza. Ya. Semangat kamu apa yang baik bagi ya. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jizan, dan jangan sekali-sekali merasa lemah. Jadi sikap ajaz wal kasal, lemah dan malas, itu gak disukai. Itu kalau bangsa kita ya santai, kerjaannya nggak ada kerja, nggak akan menang gitu, nggak akan muncul. Kita mau teriak kayak apapun gitu ya, tapi kalau malas, nggak kerja keras gitu ya, apalagi nggak mau minta tolong kepada Allah ya, dikasih doa, kita dikasih senjata doa, nggak dimanfaatkan ya kita nggak akan menang. Jadi karakter ini memang apa ya, sifatnya universal ya, kejujuran, kerja keras ya, kepedulian ya, kasih sayang ya, optimisme, kedisiplinan, itu universal. Bangsa mana saja yang menerapkan ini ya dia akan unggul gitu ya. Itu kuncinya. Ada satu video yang bagus dibuat oleh Mardigu di YouTube, itu bisa dilihat ya, tentang negara Finlandia. Finlandia itu dikenal ya, katanya kalau kita baca ya, yang pendidikannya terbaik. Ya, 3 tahun berturut-turut Finlandia itu oleh PBB dinyatakan negara paling bahagia. Jadi Index of Global Happiness. Jadi setiap tahun PBB mengeluarkan daftar negara-negara bahagia. Terakhir negara kita tahun lalu ya, negara kita masuk posisi 84 dari 160-an negara. Jadi kita di posisi 84, Finlandia nomor 1. Ya, karena yang diukur itu ya tentang harapan hidup, ya, kesejahteraan sosial, tentang tingkat korupsi dan sebagainya lah. Ya, tentu tidak semua kita setujui, tapi secara umum ya, indeks kebahagiaan global ini menunjukkan negara-negara yang memang nyaman untuk ditinggal. Kenapa Finlandia itu meraih prestasi seperti itu? Apa karena orang-orangnya pintar-pintar, hebat-hebat gitu? Ternyata enggak. Apa yang mereka tanamkan dalam puluhan tahun pendidikannya itu apa? Kejujuran. Ya. Finlandia itu meraih sukses dalam kata, jadi hidupnya nyaman masyarakat. Kenapa? Karena mereka jujur. Mereka itu saling percaya, coba. Percaya pada rakyat, masyarakat percaya satu sama lain, orang tua percaya pada anak, guru percaya pada murid, murid percaya pada guru. Kenapa? Karena jujur. Ya, Rasulullah SAW itu sudah memberikan contoh soal ini. Umur 25 tahun, beliau belum diangkat sebagai nabi, sudah diangkat oleh masyarakatnya. Ya, sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Kawan maupun lawan itu mengakui Rasulullah itu orang jujur. Jadi beliau mengatakan alaikum bisidqi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kalian itu jujur, kata Rasul, harus jujur. Sebab jujur itu akan bawa kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya kan, wal birru yahdi ilal jannah.
Jadi Jepang coba ya masyarakatnya itu ya, saling percaya satu dengan yang lain. Mereka merasa nyaman, ya kan? Bahkan barang jatuh pun orang nggak mau ngambil, ya. Dompet ketinggalan di stasiun itu kembali kepada pemiliknya. Ini kan harusnya ajaran Islam, gitu ya. Harusnya ini Islam yang punya. Gitu. Malu kalau orang Muslim ya beragama Islam itu tidak memiliki karakter yang kuat. Ya, jadi ini introspeksi ya bagi kita ya, bangsa Indonesia, bangsa Muslim terbesar di dunia. Bahkan yang ironis begini, penelitian dari lembaga survei internasional, ya, Pew Research Center, bisa dilihat di internet, tentang religiusitas ya bangsa-bangsa di dunia. Bangsa Indonesia ini tercatat termasuk bangsa yang sangat religius. Ya, ketika ditanya, apakah menurut Anda agama itu masih sangat penting dalam kehidupan? Yang menjawab masih sangat penting di Indonesia ada 93%. Jadi orang Indonesia itu 93% mengatakan agama sangat penting dalam kehidupan. Bandingkan dengan misalnya Amerika. Amerika tinggal 53%. Ya, Jepang bahkan tinggal 10%. Jadi bangsa Jepang yang mengatakan agama sangat penting tinggal 10%. Sama dengan Inggris, Prancis, Jerman, Swedia itu rata-rata 10%. Orang Israel hanya 36% yang mengatakan agama sangat penting. Australia hanya 18%. Ya. Cina hanya 3%. Ya. Lihat petanya di internet tuh ada itu. Peta bagaimana sikap keberagamaan gitu ya. Tapi ya itu kalau kita introspeksi, loh kita ini orang yang mengatakan agama sangat penting, tapi wujudnya apa? Ya Rasulullah SAW misalnya beliau bersabda akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Maka beliau diutus untuk apa? Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Jadi ini luar biasa ini, Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Ya. Susah kita mencari ya ada model yang sempurna seperti Rasulullah SAW. Dalam soal akhlak, beliau dipuji oleh Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya sungguh kamu Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang sangat agung. Kita itu punya model, punya contoh yang sempurna. Kita mencontoh Rasul itu dalam semua hal coba. Ya. Bahkan Rasulullah itu contoh juga bagaimana cara makan. Ya, saya punya mahasiswi seorang profesor. Seorang profesor yang menulis disertasi. Ya, saya tunjukkan disertasi beliau ini unik. Oh, ini ada. Jadi konsep pendidikan akhlak makan dengan tauladan Rasulullah SAW dalam perspektif ilmu pangan untuk kesehatan. Ini yang nulis disertasi ini seorang profesor umur 67 tahun. Profesor Nur Rihana. Seorang nenek ya. Dia sudah guru besar ilmu pangan gitu ya. Tapi menulis disertasi doktor lagi di umur 67 tahun tentang akhlak makan Rasulullah. Dan bagaimana dampaknya untuk kesehatan. Ya, mengapa misalnya 3 biji kurma, mengapa 7 biji kurma, mengapa mengunyah 33 kali. Dan Rasulullah itu konsisten. Ya, mengapa beliau puasa begini? Itu diteliti ya, akhlak makan Rasulullah. Ya. Termasuk makanan-makanan apa yang disukai Rasulullah. Ya, itu ternyata luar biasa manfaatnya untuk kesehatan. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita sebagai seorang muslim ya, kok kondisi kita itu jauh dengan yang lain. Kalau kita punya sekolah, ya jangan sampai sekolah kita lebih kotor daripada sekolah yang lain. Ya, jangan sampai ya kita punya pesantren ya tidak optimis, ya tidak disiplin. Ya kalah kalau begitu. Ya, jadi kalau kejujuran coba, ya jangan sampai jujur itu harga
Jadi nggak ada kalau makanya kalau kita mengatakan pendidikan berbasis karakter, saya sebetulnya tidak yakin. Ya, kolega saya seorang profesor terkenal, ya, Profesor Ahmad Tafsir, beliau sudah 80 tahun lebih umurnya, mengajar di program doktor juga di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, bidang pendidikan Islam. Beliau bercerita ke saya, Pak Adian, saya sudah lama katanya. Sejak tahun 80-an saya sudah mengusulkan ke pemerintah, ya, agar pendidikan kita itu berbasis akhlak, kata beliau. Ya. Bukan berbasis sains dan teknologi, berbasisnya. Nah, kata Pak Tafsir, ya, kenapa? Karena kalau kita tidak punya teknologi, gitu, kita bisa beli. Tapi kalau kita tidak punya akhlak, belinya di mana? Nah, ini nih menarik. Apa dia mengatakan begini, saya pernah bilang ke pejabat Kemendikbud, apakah serius katanya Anda ini mau menerapkan pendidikan karakter? Karena untuk menerapkan pendidikan karakter ini nggak mudah loh. Ya, saya punya mahasiswi ya, pinter dia lama tinggal di Jepang, kemudian ngambil S3, disertasi tentang pendidikan karakter, membandingkan satu sekolah di Jepang dengan sekolah di Jakarta, sekolah Islam. Mengapa pendidikan karakter di Jepang itu sukses? Ya, dan mengapa yang di Jakarta ini kok nggak begitu sukses? Memang kalau di Jepang itu sistemik pendidikan karakternya, bukan hanya di sekolah, bukan hanya diomongkan, bukan hanya diseminarkan. Ya, di sana itu sistemik. Mulai dari rumah itu sudah ada pendidikan karakter. Nanti dia di jalan ketemu pendidikan karakter lagi. Di kendaraan ketemu berkarakter lagi. Ya, di sekolah ketemu lagi. Jadi di mana saja dalam kehidupan ini dia ketemu itu. Makanya di sana sifat-sifat keteladanan itu dijunjung tinggi. Ya pejabat kalau gagal gitu ya mundur gitu. Karena itu nilai. Ya, dia misalnya salah mundur. Ya. Ada satu cerita ini dari seorang profesor juga, profesor pakar pendidikan dari UPI Bandung. Ya, saya datang ke rumah beliau diskusi tentang pendidikan. Beliau cerita ya di Jepang katanya, ya anak-anak itu dibiasakan untuk dididik karakter sejak dini. Ya, sejak SD misalnya, mereka itu sudah dilatih. Misalnya contoh, karakter bekerja sama dalam tim, teamwork. Ini salah satu kelemahan karyawan kita. Ya, pada tahun 2017 saya diundang di lembaga pengajian MPR. Ya, waktu itu ada acara namanya round table discussion, diskusi satu meja ya tentang sistem pendidikan nasional. Nah, waktu itu di sebelah kanan saya duduk ya Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Nah, beliau ini dulu mantan Dirjen Dikti. Ya. Seingat saya beliau 8 tahun menjabat Dirjen Dikti. Nah, yang menarik bagi saya karena Profesor Satrio ini membawakan paper, makalah dengan judul mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Ini tahun 2017. Jadi belum di masanya Pak Nadiem Makarim. Ya. Itu Pak Satrio mengeluarkan menulis makalah itu Prof Satrio. Mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Blueprint-nya apa nih pendidikan Indonesia? Ya. Nah, yang salah satu data yang beliau ungkap adalah survei terhadap 460 perusahaan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Para pimpinan perusahaan itu ditanya, bagaimana pendapat mereka tentang karyawan mereka. Itu semua angkanya di atas 80%. Ya. Karyawan mereka itu lemah membaca, lemah menulis, lemah etos kerja, ya, lemah komunikasi, dan satu lagi apa? Lemah teamwork. Ya. Jadi lemah untuk bekerja dalam satu tim. Ini juga salah satu karakter nih harusnya ditanamkan ya pada anak-anak itu sejak dini. Nah, profesor yang dari Bandung ini tadi cerita ke saya bagaimana di Jepang. Anak-anak itu misalnya kalau dibagi ya satu kelompok itu 10. Mereka harus datang di sekolah tepat waktu. Tiba-tiba 9 orang sudah sampai. Satu orang terlambat. Apa yang dilakukan oleh 9 orang ini? 9 orang anak-anak yang datang tepat waktu itu
Mereka tidak menyalahkan yang satu orang. Ya, mereka menghadap gurunya dan mereka minta dihukum karena gagal ya, mewujudkan satu tim. Gitu loh. Nah, nggak tahu kalau kita coba. Waktu acara roundtable discussion di MPR itu saya sebutkan, kita pendidikan karakter kita ini Masya Allah. Ya, memang istilah resminya ya di dalam konstitusi ya pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah pendidikan akhlak sebenarnya. Jadi istilah yang sebetulnya tepat itu akhlak. Ya paling enggak untuk orang Islam ini istilah konstitusi nih. Ya, jadi kalau kita baca pasal 31 ayat 3 UUD 45 itu bunyinya jelas ya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan ya satu sistem pendidikan nasional. Nah, tentang kata-kata satu sistem pendidikan nasional memang menjadi diskusi juga. Satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu bunyi, insya Allah persisnya seperti itu. Jadi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ini luar biasa. Ya. Diperkuat lagi Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Tegas menyebutkan tujuan pendidikan nasional membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Bahwa perguruan tinggi tujuannya juga sama. Membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya, cerdas, kreatif, mandiri, ya, dan seterusnya. Ditegaskan lagi dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Zaman Mendikbudnya Anies Baswedan. Itu mengeluarkan permen itu. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang SKL, standar kompetensi lulusan. Itu juga tegas, yang diutamakan itu adalah sikap. Yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Ya. Itu ditegaskan lagi dalam Kepres Perpres ya nomor berapa? 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter itu. Kita kalau mau cari peraturan-peraturan kita, Masya Allah, bagus semua. Dari konstitusi, undang-undang, ya Permendikbud dan sebagainya, bagus. Masalahnya, nah inilah waktu di MPR itu saya sampaikan, apa jangan-jangan ya kita ini ya susah keluar dari sifat dasar manusia Indonesia yang pernah dikatakan budayawan Mokhtar Lubis. Silahkan baca buku Mokhtar Lubis, judulnya Manusia Indonesia. Ya, Manusia Indonesia. Itu kata Mokhtar Lubis, itu pidato kebudayaan tahun 77 di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Tapi ada bukunya di internet, bisa dilihat. Judulnya Ciri-ciri Manusia Indonesia. Jadi kata Mokhtar Lubis, nomor 1, ciri manusia Indonesia yang paling menonjol adalah munafik. Apa yang dikatakan beda dengan yang dikerjakan. Yang kedua nanti ya manusia Indonesia itu tidak bertanggung jawab, ya suka lepas tanggung jawab. Nah, saya ingat saya lompat yang nomor 6, manusia Indonesia itu karakternya lemah. Ya nggak mau kerja keras, suka jalan pintas, pengen cepat kaya, kalau perlu beli gelar sarjana. Itu udah dipidatokan Mokhtar Lubis tahun 77. Waktu itu salah satu yang protes dengan pidato Mokhtar Lubis itu kakeknya Prabowo Subianto, namanya Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank BNI. Pak Margono bilang, saya nggak seperti yang Anda sebutkan itu, katanya. Ya kata Mokhtar Lubis, ya Bapak berkecualian. Jadi itu pidato silakan dibaca, ciri-ciri manusia Indonesia. Ya silakan, boleh setuju, boleh nggak setuju. Kan kita bukan berdebat, yang penting sekarang kita ini ya, bagaimana pendidikan karakter ini betul-betul diterapkan. Dan terakhir saya ingin berbagi resep nih. Resep dari Profesor Ahmad Tafsir tadi yang saya sebut. Kalau mau pendidikan karakter sukses, ya saya lebih suka sebetulnya, meskipun istilahnya, saya pernah tanya nih kepada asisten khusus Mendikbud, ya bidang karakter, kenapa kok pemerintah tidak menggunakan istilah pendidikan akhlak? Bukankah di UUD 45 istilahnya akhlak?
Tapi beliau bilang, ya maksud karakter di sini pendidikan akhlak. Tapi kalau orang Muslim menurut saya, udah kita pakai pendidikan akhlak saja, karena itu sama maksudnya. Akhlak itu berbasis keimanan, Pak. Ya, contoh begini, kalau orang Singapura nggak mau buang sampah sembarangan, itu karena takut aturan, dendanya besar. Yang kedua karena kebiasaan. Yang ketiga karena keteladanan pemimpinnya. Kalau orang Muslim tidak buang sampah sembarangan, ya karena kebiasaan, karena keteladanan, ya dan satu lagi karena takut akhirat. Nah itu yang harusnya kita lebih bagus karakternya daripada orang yang bukan Muslim. Harusnya seperti itu. Karena kita punya basis akidah. Rasulullah selalu menanamkan akhlak itu berbasis akidah. Man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Fal yukrim jarohu, muliakan tetangganya. Fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Nah, Profesor Ahmad Tafsir merumuskan nih konsep pendidikan karakter ini, ya, atau pendidikan akhlak. Silahkan ya dipakai ya istilah yang mana yang kalau menurut konstitusi seharusnya akhlak ya yang dipakai. Apa yang pertama pendidikan akhlak itu menurut beliau ya diajarkan tapi sedikit. Ya istilah Pak Tafsir itu pendidikan karakter ini nggak usah banyak diajarkan sedikit saja. Nah, yang kedua apa? Dicontohkan. Yang ketiga, dibiasakan. Yang keempat, dimotivasikan. Yang kelima, ditegakkan aturan. Ya, reward and punishment harus ada dalam konsep penegakan akhlak. Yang melanggar jangan disamakan dengan yang taat. Nah, saya tambah satu. Ya, di samping yang 5 tadi. Yang keenam adalah didoakan. Ya, ingat doa guru, doa orang tua itu makbul. Ya, jadi harus saling mendoakan antara guru dengan murid, ya kan? Antara orang tua ya dengan para guru, saling mendoakan. Dan nggak usah diceritakan doanya. Ya, doa yang makbul itu doa yang orang yang didoakan itu tidak tahu. Insya Allah dengan 6 ini, ya hadirin sekalian, ya kita terapkan 6 ini dengan karakter tadi. Diajarkan, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Dicontohkan, dibiasakan, dimotivasikan, ditegakkan aturan, dan didoakan. Insya Allah. Dan yang paling penting bagi kita, ya, terutama lingkungan Dewan Dakwah, kita harus bersemangat menjadi contoh. Ya, kita jangan menuding-nuding keluar, ya, tapi yang sekarang harus kita lakukan adalah ya pondok kita, lembaga pendidikan kita, masjid kita, ya, rumah kita harus menjadi contoh. Ya, itu kuncinya, karena itulah cara pendidikan yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan sekedar sambutan ini bermanfaat dan mohon maaf ya karena saya hanya bisa melalui jarak jauh ini ya. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi mendapat perlindungan Allah SWT ya dan negeri kita segera diangkat ya musibah-musibah yang menimpa negeri kita ini. Ya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.